Saya ini sedang membahas ini bagaimana umat Islam itu kena prank. Karena ternyata tidak ada nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil seperti yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwa nama Muhammad tertulis di dalamnya, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada suatu kisah bagaimana Umar ibn Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Ketahuan sama Muhammad. Muhammad marah besar, dia mukanya merah. Baru kali itu Muhammad marah besar sama Umar bin Khattab. Sampai mukanya itu berubah merah, membara. Dia bilang begini. Edis. Waduh, saya lagi ngomong dipotong, kayaknya dia udah gak kuat lagi. Ini kayaknya saya sudah pernah ngobrol sebelumnya dengan ini nih. Udah pernah ngobrol sebelumnya? Hah? Belum. Belum, oke belum. Astuti seorang muslimah? Muslim. Dari mana kita yakin kalau Anda seorang muslimah? Nanti orang-orang fitnah katanya ini Anda Kristen menyamar jadi Islam untuk menjelek-jelekkan Islam. Coba, silakan. Bagaimana supaya kami yakin bahwa Anda seorang muslimah? Ya, syahadat dulu ya. Silakan, syahadat dulu. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, mantap. Sah ya, sah ya, sah, sah. Sah. Ya, gimana Astuti? Tentang tema kita ini. Kenapa kamu kena prank selama ini? Percaya Muhammad dinubuatkan di dalam Injil dan Taurat tapi ternyata nggak ada. Silakan. Ada itu di Yesaya 29 ayat 12. Yesaya 29 ayat 12. kita turuti dulu, kita turuti. Saya bacakan ya. Karena kan kalian ini kan ada apa namanya? Gila yang nyata begitu ya. Baik. Kita bukakan teman-teman ya. Kita akan ungkapkan kegilaan yang nyata yang dialami oleh mereka. Yesaya berapa? 29 12. 29 apa 39? 29. 29. Oke, Yesaya 29 ayat yang ke 12. 12. Oke, saya bacakan. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Mana di sini Muhammad? Ya, yang tidak bisa membaca adalah Muhammad. Oh. Bacalah, saya tidak bisa membaca. Oh, gitu, baik. Oke, kita ini ya. Berarti Anda percaya Muhammad buta huruf? Tidak bisa membaca Alkitab karena bahasanya beda. Tidak bisa membaca Alkitab karena bahasanya beda. Ya. Jadi mengerti bahasa Arab. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan ini sepenuhnya ya. Saya bacakan sepenuhnya. Supaya kita tidak kehilangan konteks ya. Yesaya ini kita mulai dari ayat yang ke-9 ya. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tidak mau membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat." Sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini
datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Kemudian yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Ini berbicara, justru ini berbicara mengenai penghukuman kepada orang Israel. Jadi orang Israel itu diibaratkan seperti orang seperti itu. Seperti orang buta seperti itu. Disuruh baca tapi nggak bisa baca. Karena bagi orang Israel itu kitab itu termaterai bagi mereka. Mereka nggak ngerti begitu. Ini ngomongin orang Israel. Israel, makanya termaterai buat Edis TV. Maksudnya? Nggak bisa baca. Ya nggak bisa. Jadi ini. Bisa baca dengan. Jadi ini nama Muhammad di sini. Ya. Muhammad. Tapi nggak ada loh di sini tertulis Muhammad gitu, mana? Kalau nggak ada di sini. Saya cari-cari, udah saya bolak-balik sampai HP saya balikin begini, saya balikin ke sini juga nggak ada ini Muhammad. Iya, karena dia dikasih nama dengan Allah Bapa. Oh, dikasih nama dengan Allah Bapa. Berarti Allah itu Bapa di surga. Berarti ya, Allah itu Bapa di surga. Iya, Allah Bapa. Waduh, nebeng, makin nebeng lagi mereka. Memang agama mereka ini nebeng dia. Jadi Yesus itu anak, karena Yesus itu anak, dia Bapa. Yesus itu anak, dia Bapa. Anak Allah, dialah yang Allah Bapa. Nanti Allah Ibu ada juga Hajar Aswad. Allah Ibu Hajar Aswad. Berarti Hajar Aswad itu Allah Ibu. Ya. Waduh, makin kacau lagi. Jadi Hajar Aswad itu Allah Ibu. Di Isa Al-Masih. Ya. Sebentar, jadi Hajar Aswad itu Allah Ibu. Muhammad. Ya. Makin keren orang Islam. Oke lah, terima kasih pengakuannya ya. Terima kasih pengakuannya bahwasanya Hajar Aswad itu adalah Allah Ibu ya. Al-Masih namanya. Oke, terima kasih Astuti. Makin banyak aja orang Islam yang kacau balau sekarang. Terima kasih ya, selamat malam. Selamat comeback ya. Aduh. Ustadz Adi Hidayat, ini sampai kapan ini Ustadz? Ya, Anda biarkan jamaah Anda seperti ini. Anda biarkan terus-menerus orang-orang Islam yang awam ngelantur kemana-mana. Yuk, kenapa Anda Ustadz Adi Hidayat beraninya Anda itu ngomongin Kristen di belakang? Kenapa Anda Abdul Somad beraninya ngomongin Kristen tapi nggak ada orang Kristennya? Ini sekarang Anda saya ajak diskusi. Ayo kita bahas ini nih. Bagaimana Islam itu kena prank karena tidak ada nama Muhammad dalam Taurat dan Injil. Ini orang harus dilaporkan ini. Mengatakan Muhammad tidak ada dalam Taurat dan Injil. Maksa. Maksa lu. Sekarang tolong bikin laporan polisi ke Mabes Polri bahwasanya saya Edis TV mengatakan bahwa Muhammad tidak ada dalam Taurat dan Injil. Ya kalian maksa aja, pokoknya ada. Ini kacau nih teman-teman. Orang gak ada kok disuruh ada, gimana? Yuk silahkan, yuk. Tunjukkan bahwa memang nama Muhammad itu ada di dalam Taurat dan Injil. Silakan, saya mengundang kalian. Ada Raja Iskandar. Berat ini saudara-saudara ini. Ya, selamat malam Raja Iskandar. Ya. Ya, silakan Bang Raja Iskandar, nyalakan kamera Anda. Ya, sebentar ya. Ayo, kita bahas ini tema ini. Ini jarang-jarang nih tema ini dibahas nih. Ini kan kalian kesenangan kalian ini di dalam Ulangan 18 aja, ya. ayat 18.
Ya, begini. Ya, silakan Bang. Yuk. Saya mau nanya aja, ini manusia pertama di dunia ini siapa? Bang, kita itu tidak relevan dengan tema kita, Bang. Oh gitu. Iya, tema kita ini loh, Bang. Bagaimana Anda ini sudah kena prank? Kena prank. Anda selama ini percaya kan Muhammad dinubuatkan dalam Taurat dan Injil? Namanya ada di dalam Taurat dan Injil? Belum ke situ, Bang. Nah, Di ketakutan dia kan? Bukan masalah ketakutan. Bang Iskandar, pelan-pelan Bang. Bang, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Gini ya. Sabar dulu. Selama Anda jadi orang Islam, Anda percaya bahwa nama Muhammad itu tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Itu kan kepercayaan kami. Ini yang iya, nggak apa-apa. Gini, sebentar Bang, gini. Tahun 2025 ini saya membawa kabar bahwa Anda di prank. Ya. Karena nggak ada. Karena tidak ada. Oke, sekarang begini. Kalau memang ada nama Muhammad dalam Taurat dan Injil, coba sebutkan bukunya mana, kitabnya mana, tunjukkan bahwa nama Muhammad tertulis di situ. Silakan. Itu dulu, kita manusia pertama dulu. Coba Abang jawab dulu. Lari ke manusia pertama. Gimana sih Abang nih? Manusia pertama siapa di dunia ini? Oke, baik, karena Abang orangnya nggak nyambung. Itu dijawab dulu. Karena Abang orangnya nggak nyambung, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya Bang ya. Boleh, nggak apa-apa. Iya, karena abang udah putus asa, tidak nyambung, malah ingin bahas tema yang lain, jadi mohon maaf saya turunkan, Bang. Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Cuma kan kita tanya kalau bisa. Ya, kita turunkan dulu ya. Yuk, sekali lagi ya, saya tahu teman-teman ya, ini berat ya, ini berat. Saya tahu teman-teman memang sudah kalang kabut ya, gini. Karena selama ini Abdul Somad, ustadz agama Islam itu berhalusinasi bahwa Muhammad itu ada di dalam kitabnya orang Kristen. Contoh, Abdul Somad mengatakan di dalam Ulangan 18 ayat 18. Ya kan? Intinya mereka mengais-ngais di kitab suci agama orang lain untuk mencari-cari Muhammad ada di situ. Sayang sekali tidak ditemukan. Setelah tidak ditemukan, mereka mengatakan, ini kitab yang palsu. Disuruh nunjukin kitab yang aslinya. Tiada mampu dan tiada sanggup, saudara-saudara. Ayo, silakan yuk. Kita undang lagi ya, kepada teman-teman yang muslim. Mari kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada anak mami. Anak mami. Anak mami mau mandiri. Ya, silakan. Anak mami, nyalakan kamera. Oke, Bang. Silakan. Halo, Bang. Oke, anak mami muslim, Bang? Gini, Bang. Sebentar, Abang muslim? Enggak, saya ngomong dulu gitu ya. Sebentar dulu Bang, saya tanya dulu. Apakah Anda ini seorang muslim? Saya Kristen. Oke, kalau Kristen mohon maaf ya Bang ya, kita turunkan dulu. Mualaf. Kalau mualaf berarti bukan Kristen lagi. Itu makanya saya mau tanya nih Bang Edis begini Bang. Sebentar dulu Bang, Abang ini mualaf. Iya. Oke, berarti sekarang Bang, tahan napas dulu Bang. Jangan, Abang kayaknya agak-agak, jangan nanti asam lambung naik. Pelan, tahan napas dulu, tarik napas. Iya. Tarik napas. Hembuskan pelan. Nah, kulihat Abang kayaknya agak-agak tekat, agak grogi gimana gitu. Slow ya. ya. Karena ini Bang, saya pengen nyampein. Abang mualaf. Tahun berapa Abang mualaf? Kenapa? Tahun berapa Abang mualaf? Saya mualaf di tahun 2006, Bang. 2006, berarti sudah lama. Tapi kenapa kok kutanya tadi Abang muslim atau apa, kok kebingungan? Ya itu Bang, makanya saya nanya begini. Sebenarnya kan saya dari kecil tuh Kristen Bang. Tapi mualaf tahun 2006. Mualaf karena apa? Ya itu karena saya punya pasangan karena saya istri. Ini Kristen, iya benar Bang. Kristen? Saya Kristen, pasangan saya ini Muslim.
Muslim. Ya. Lalu ikut agama istri. Sebenarnya begini bang, sebelum saya mau menikah istri saya itu udah mau ikut Kristen gitu. Tapi karena keluarga keluarga mertua saya haji semua, jadi istri saya semacam kayak gengsi gitulah. Saya kayak semacam kayak di apa ya? Di ibaratnya, ya nanti kalau seandainya gue ini lu jadi Kristen ini, saya semacam kayak ditipu gitu bang. Akhirnya Anda yang jadi mualaf. Iya. Dari 2006, berarti udah 19 tahun. Iya. Tapi saya di situ tidak, saya merasa hampa gitulah. Cuman ibaratnya, tapi saya di situ nggak meyakini itu. Oke, artinya Anda mualaf itu cuman di kertas aja atau cuman di identitas saja, tapi aslinya Anda tidak percaya dengan ajaran agama Islam. Tidak percaya sama sekali, karena saya beragama Yesus. Nah, ini juga begini. Ya, jadi saya pesan nih kepada kalian-kalian di sisi Juma, kemudian Donditan, Irina Dono, nggak usah terlalu promosi mualaf lah. Buktinya mualaf juga, itu cuman di atas kertas doang. Maksud saya begini bang. Silakan. Bang, kalau saya itu iman saya nggak bisa dipecahkan ibaratnya. Iman saya itu nggak bisa iman saya itu nggak bisa dihancurkan oleh ibaratnya begini, tidak. Tapi saya percaya Yesus Kristus, saya laskar Kristus ibaratnya. Walaupun saya tidak pernah gereja, ibaratnya jarang gereja gitu, tapi saya percaya Tuhan saya. Cuman maksudnya di situ karena pernikahan saya itu, di situ istri saya itu udah punya anak bang gitu dari hasil pernikahan saya. Jadi saya sebelum menikah itu istri saya udah gitu. Jadi ceritanya ini suami takut istri gitu bang ya? Bukan. Gimana? Bukan takut istri, ibaratnya saya mengiyakan karena ada janin bayi di istri saya gitu loh bang. Gini bang, jadi, selama Anda mualaf ini, istri kan pasti tahu. Anda sholat nggak selama mualaf ini? Saya tidak pernah sholat dan saya tidak pernah diajarkan. Nggak pernah sholat. Artinya memang istri juga tahu ya bahwa Anda ini mualaf itu ya cuman ala kadarnya gitu aja ya? Iya benar. Oke. Jadi abang ini saya umpama. Istri saya ini juga kalau seandainya memang dia benar, pasti dia kan merangkul saya gitu. Cara begini sadar ibaratnya sholat seperti ini kan, tapi dia enggak besok kalau istri ngajarin sholat, abang tanya aja begini. Nggak pernah. Semisal kalau dia ngajarkan sholat, abang tanya aja begini. Ini salah satu gerakan sholat kan kayak begini nih bang, lihat bang. Nih abang lihat ini. Iya. Nah abang tanyakan aja ini sama orang Islam. Ini seluruh orang Islam di dunia manapun, di belahan dunia manapun, ini kagak akan ngerti nih bang. Ini kenapa kaki harus begini? Kalau orang Islam ditanya, bang suruh jelasin ini, mereka lomba ngarang. Iya bang. Pasti aja, oh itu begini karena begini. Enggak, tanya aja alasannya begitu loh bang. Alasannya kenapa ini, gitu. Maksudnya ini bang Edwis. Kalau saya memang udah nggak ibaratnya nggak beriman sama mereka gitu loh, sama Islam gitu. Saya nggak beriman. Ngerti nggak? Saya udah tidak beriman. Iman saya itu nggak bakalan ibarat dilukan sama orang mana ibaratnya dalam agama. Saya sama Yesus gitu. Saya begini nih, Pak. Yang saya pertanyakan gitu. Saya dari Kristen, dari kecil Kristen, dan saya percaya tentang Yesus Kristus Lazarus, saya percaya sekali gitu. Tapi ketika ibaratnya pacar saya untuk menjadi ibaratnya istri saya gitu, tapi dia udah ya ibaratnya saya udah ini melakukan ini, terus saya jadi Islam, saya mualaf gitu, tapi saya nggak percaya tentang itu. Poinnya sudah kita tangkap. Jadi gini bang, ini apa nasihat atau pesan lah? Saya nggak mau nasihat, pesan saya kepada abang gini bang ya. Pertama-tama kalau sudah seperti ini keadaannya, pertama-tama begini, abang itu saya umpamakan kalau di dalam Injil itu sebagai anak yang hilang. Iya, ya kan? Domba yang hilang. Iya, anak yang hilang. Jadi begini bang, bagaimana
di dalam Injil itu bukan hanya abang sendiri, banyak juga orang-orang yang terhilang begitu. Artinya abang ini dipanggil untuk pulang. Dipanggil untuk pulang, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kekristenan itu bang bukan soal KTP, bukan soal identitas. Jadi percuma juga di KTP Kristen juga kalau nggak melakukan ajaran Tuhan Yesus bang. Percuma. Tapi kalau di KTP-nya Islam, tapi hati Anda, jiwa Anda, hidup Anda untuk Tuhan Yesus, tetap saja itu namanya milik Tuhan Yesus bang. Jadi nggak usah mikirin KTP. Nah sekarang gini bang, yang saya inikan sama bang begini. Pertama-tama yang harus abang lakukan terhadap istri. Tapi nanti istri ngeliat nggak ini bang? Nanti Anda di... Saya udah bilang saya. Oke, gini. Saya punya anak 3 bang, Iris. Puji Yang Tuhan, mantap. Pertama, kedua itu anak saya dan mereka itu ikut saya Kristen. Terus anak yang ketiga ini itu anak apa ya? Saya punya ipar ini ipar saya meninggal kan Kristen, dia Muslim, tapi saya ambil gitu. Oh, ngadopsi. Ya, jadi gini. Bukan adopsi, bukan, ibaratnya saya. Abang urus gitulah ya. Ya bang, saya urus. Gitu. Jadi gini bang. Islam, tapi saya nggak, ibaratnya kamu harus Kristen, enggak. Saya biarkan dia Islam, saya nggak mau. Iya, jadi begini, kalau memang benar-benar abang itu pengikut Yesus, abang harus tunjukkan karakter Yesus. Jangan tunjukkan karakter Muhammad. Karakter Yesus. Bagaimana karakter Yesus itu? Bagaimana kita itu hidup saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti itu. Kalau Muhammad di dalam Al-Quran berkasih sayang sama sesama muslim saja. Begitu. Jadi pesan saya kepada abang anak mami, ya seperti itulah. Bagaimana Anda menginjil dalam keluarga itu sikap bang. Ya sikap, perbuatan, bagaimana Anda itu menjadi teladan atau gambaran daripada Kristus. Gitu, seperti itu bang. Seperti itu. Itu dalam keluarga bang. Seperti itu. Kalau berbicara mengenai doktrin apa itu belakangan saja. Yang penting Anda tunjukkan dulu sikap Anda begitu sebagai seorang Kristen yang sejati. Kalau di dalam Kristen, apa di dalam Injil dikatakan? Hai suami-suami, janganlah berbuat kasar kepada istrimu. Kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar kepada mereka. Nah nanti tunjukin sama istri. Kalau saya jadi Kristen ini saya harus kayak begini di dalam Injil. Tapi kalau saya jadi Islam, saya boleh pukul kamu. Ada ayatnya dalam Quran. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka pukullah mereka. Ada itu ayatnya. Kalau untuk masalah Islam itu saya udah paham. Saya ingat Bang Haris lama. Cuman saya emang iman saya juga udah nggak pro ke untuk itu, ibaratnya nggak bisa gitu untuk ke Islam. Ibaratnya. Jadi intinya gini bang, kita itu manusia itu punya akal, manusia itu punya logika dan punya nurani. Benar. Ya, setiap manusia itu pasti dia itu nggak akan bisa membohongi mana yang benar mana yang salah. Benar. Kita pakai hati. Iya, di dalam Kristen jelas. Suami-suami itu disuruh mengasihi istri dan jangan berbuat kasar kepada mereka. Tapi dalam Al-Quran, kalau ada ayat suruh menyayangi istri, saya terjun dari Monas. Yang ada ayatnya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka pukullah mereka. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Gitu. Dan Muhammad itu juga pernah dia memukul Aisyah. Aisyah itu pernah dipukul sama Muhammad, dadanya Aisyah itu. Sampai dia merasa kesakitan. Seperti itu. Tuh banyak yang bilang, waduh ini framing, katanya framing. Itu benar ya teman-teman ya, saya tidak omong kosong. Oke jadi begitu Bang Ana Mami, saya sarankan kepada Anda pertama-tama menginjilnya pertama itu dengan sikap dan perbuatan Anda terhadap orang-orang di sekitar Anda gitu. Bagaimana Anda itu seorang Kristen itu harus mengasihi begitu. Jangan berbuat jahat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan seperti itu. Seperti itu Bang ya. Saya masih diterima gitu. Oh pasti Bang, pasti. Tidak ada yang tidak diterima kalau datang kepada Yesus dengan pertobatan. Jadi yang paling inti dari pertama Injil itu adalah pertobatan Bang. Bagaimana Bapa di sorga itu menjadi raja dengan perantaraan anaknya. Kalau raja itu kita itu harus ngikut Bang. Itu esensi daripada Yesus menjadi raja dalam hidup kita.
Kalau Yesus jadi Tuhan dalam hidup kita, tapi kita tidak melakukan perintahnya, itu omong kosong, Bang. Itu namanya Yesus belum jadi Tuhan dalam hidupnya, belum jadi raja dalam hidup dia. Yang menjadi raja masih itu, yang penguasa kegelapan. Iblis yang menjadi raja di dalam hidup kita kalau kita masih tidak melakukan keinginan-keinginan Yesus, keinginan Bapa di surga dengan perantaran anaknya. Seperti itu, Bang. Jadi seperti itu saya sarankan kepada Abang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan ya, supaya firman Tuhan itu menjadi pelita. Ya, seperti kata lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Seperti itu, Bang. Jadi hidup kita itu dipimpin oleh Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Oke, Bang ya. Karena Abang ini kan tadi ngaku mualaf dan ini sebenarnya nggak baik, Bang, kalau diomongin di sini publik. Jadi nanti Abang pasti dapat inbox, kamu pura-pura mualaf ya ini ya. Tapi dibiarkan saja, nggak usah digubris. Saya nggak pernah gereja gitu, dan saya pengen bertanya gitu. Iya, pertama mungkin yang Abang lakukan mendalami Bible dulu, ya kan. Sekarang ini nggak perlu beli buku fisik Bible kayak USUPI, modusnya UNCUPI. Ayo teman-teman, kita mengadakan mushaf Al-Quran. Zaman sekarang ini bukan zaman sekarang, udah paperless, tanpa kertas. Nah, jadi ada di Android, Bang. Nggak usah capek-capek, download aja Alkitab, Al-Quran ada di Android. Jangan kayak USUPI, mari kita mengadakan mushaf Quran. Alasannya USUPI aja itu. Seperti itu, Bang. Tinggal download. Sekarang nggak perlu. Bahkan sekarang ada yang namanya Alkitab suara, Bang. Ada. Jadi Abang download saja misalnya. Download Injil misalnya. Abang mau download apa? Download bulan ini, bulan April, ya kan? Kita selesaikan dulu kitab Kejadian. Jadi download kitab Kejadian, masukin ke dalam HP, udah kita dengar-dengar. Ya, nggak perlu baca lagi, Bang. Udah saking mudahnya, Bang. Terkadang saya kayak macam udah sekarang kita menyangkal Yesus sudah berapa kali gitu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Abang ada keinginan untuk kembali. Karena kalau ada satu orang bertobat, maka malaikat itu bersorak-sorai di surga. Seperti itu, Bang. Jadi betapa berharganya jiwa manusia itu di mata Tuhan, begitu. Ada satu perumpamaan dalam Injil begini, Bang. Ada seorang penggembala, dia menggembalakan 100 kambing begitu, Bang ya, 100 dombanya begitu. Kalau ada satu yang hilang, Bang, dicari tuh sampai ke lubang manapun dicari sama dia. Dan ketika dia dapat anak domba yang hilang itu, maka pemiliknya itu akan senang-senang, dia akan lari bergirang-girang bahwa ini domba saya yang satu yang hilang ini sudah saya temukan. Dan rasa senangnya itu dia lebih senang daripada dapat satu yang hilang itu, lebih senang kegirangannya itu ketimbang 99 yang tidak hilang itu. Gitu, Bang. Itu berbicara bagaimana Tuhan itu betul-betul ingin menyelamatkan setiap orang, begitu, Bang. Seperti itu. Jadi kembalilah, pulanglah ya, datang kepada Yesus, ya, hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, seperti itu. Kalau Abang tidak ikut Yesus, Abang ikut Muhammad, nanti Abang ya saya nggak mau di sini ngomongnya, nanti dibilang apa gitu. Saya percaya sama Yesus. Iya, seperti itu. Oke, jadi gitu saja, Bang ya. Besok silahkan di-download ya Bible-nya, Alkitabnya, pelajari pelan-pelan seperti itu. Ikut juga komunitas-komunitas Kristen begitu ya, belajar begitu. Intinya itu begini, Bang, intinya itu bagaimana kita itu hidup dengan kudus dan tidak bercacat celah. Itu kok intinya dari kekristenan itu. Seperti itu. Bagaimana hidup seperti Yesus, seperti itu. Oke gitu, Bang ya. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Saya turunkan. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Saya turunkan. Amin, amin. Terima kasih, Bang. Ya, begitu. Itulah teman-teman ya, fungsinya kita mengudara, fungsinya kita melakukan siaran-siaran seperti. Karena banyak yang nonton-nonton di bawah sana, yang tadinya dia udah sempat masuk Islam, keluar lagi, itu banyak sekali. Yang inbox sama saya, Bang, dulu saya sempat mualaf, gara-gara dengerin siaranmu, Bang, saya balik lagi ke Kristen. Jadi kalian-kalian ya, seperti Donditan, seperti Zuma, seperti ini, mereka ini kalau udah mualaf,
Mereka ini kalau pamerin sama mereka teman-teman, padahal isinya dasar pondasi nggak ada. Nah gini, kita pun di dalam kekristenan jangan asal-asal terima-terima. Ya, ada orang Kristen mau masuk Islam, nggak boleh asal terima-terima. Ya langsung begini promosikan. Nggak, di Kristen sih saya lihat nggak ada yang kayak begitu ya. Artinya menjual orang-orang pindah agama. Tapi kalau dalam Islam seperti yang dilakukan Don Ditan dan kawan-kawan, mereka itu kalau ada orang syahadat, diumumin sampai ke seluruh pelosok tanah air diumumin itu. Lihat nih ada orang syahadat. Tapi saya ngerti motivasinya, saya ngerti, ya. Jadi muslim-muslim jangan asal-asal mualapin orang, gitu. Nah di dalam kekristenan, kalau mau jadi orang Kristen itu nggak segampang di Islam. Ucapin 2 kalimat syahadat, sah. Nggak segampang itu, Ferguson, nggak segampang itu. Jadi kalau ada orang Islam mau masuk Kristen, dia harus benar-benar dulu. Kamu mau hidup baru nggak? Kamu mau hidup lama seperti hidup lamamu nggak? Kalau nggak usah ngapain, ngotor-ngotorin gereja, nggak usah. Ya, di dalam Bible. Di dalam satu kitab Yosua kalau nggak salah itu, ada satu kisah bagaimana orang Israel itu dia kalah mereka kalah dalam berperang begitu ya. Mereka kalah berperang. Ini kenapa ini kok kita kalah, ini ada apa gitu kan? Ternyata setelah punya selidik, ada satu kaum begitu ya di tengah-tengah orang Israel itu nyuri, maling emas. Mereka maling emas gitu. Ya kan, ditanya kepada Tuhan, ada apa ini Tuhan, kok kayak begini? Ternyata ada satu, ya mohon maaf ini bahasa kita, koreng. Ada satu koreng dalam jemaah Israel itu, dan Tuhan benci itu. Nah, kekristenan juga seperti itu. Jangan bawa koreng ke gereja. Jangan bawa kotoran ke gereja. Biar di gereja itu terkumpul orang-orang yang benar begitu. Nah, kalau nggak benar dibenerin dulu begitu. Ya, jangan membuat jemaah itu jadi kotor. Karena banyak begitu teman-teman. Masuk Kristen ujung-ujungnya modus aja masuk Kristen. Modus banyak. Pura-pura masuk Kristen. Habis itu apa? Ujung-ujungnya modus. Jangan seperti itu. Jadi kepada para penatua-penatua, para gembala-gembala harus diperiksa dulu nih. Orang-orang yang mau masuk Kristen benar-benar sungguh-sungguh ya. Harus bertobat dulu seperti itu. Karena kekristenan bukan soal identitas, bukan soal KTP, bukan soal cuman main-main selam-selaman air, nggak begitu. Tapi bagaimana esensinya seseorang itu menjadi hidup baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Ayo. Silakan ya teman-teman muslim yang lain, silakan mari kita diskusi lagi. Oh si Wafi ini saya. Oh sudah ya Kalimantan ajak saya ini. Tumben-tumbenan berani. Siapa yang takut sama kamu? Oke. Baik, ayo kita diskusi dengan baik ya. Tapi jangan kejang-kejang ya. Perasaan aku dari dulu baik-baik aja. Oke, baik. Ayo kita mulai ya. Kita mulai. Silakan. Ini tema kita ini nih. Saya manggilnya apa ini? Masa panggil Dayak gitu? Nanti kan nggak enak sama Dayak-Dayak yang lain yang Kristen-Kristen. Saya panggil apa ini? Kamu mau panggil aku apa? Panggil Mbak aja dah. Oke, ya. Mbak Mualaf. Oke, Mbak Mualaf. Begini. Saya ini sedang membahas ini bagaimana umat Islam itu kena prank. Karena ternyata tidak ada nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil seperti yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwa nama Muhammad tertulis di dalamnya, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada satu kisah bagaimana Umar ibn Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Ketahuan sama Muhammad. Muhammad marah besar, dia mukanya merah. Baru kali itu Muhammad marah besar sama Umar bin Khattab. Sampai mukanya itu berubah merah, membara. Dia bilang begini. Edis. Waduh, saya lagi ngomong dipotong, kayaknya dia udah gak kuat lagi. Gimana? Bukan gitu mata lalat. Saya panggil kamu mata lalat aja atau gimana? Iya terserah lah, mau mata lalat mau apa terserah.
Yang penting saya membicarakan kepada kamu apa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam agama Islam. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, kenapa ketika temannya membawa Taurat dan Injil Muhammad marah-marah? Coba jelaskan kepada saya. Kamu tuh hanya bisa dongeng aja, Edis. Dan yang kamu katakan itu semuanya itu tidak ada kebenaran. Oke, baik, saya tunjukkan sama kamu ya. Tinggal tunjukkan datanya aja. Oke, baik, saya tunjukkan. Kenapa tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil? Itu karena yang kalian punya itu adalah kitab yang palsu. Jadi karena tidak ditemukan berarti sekarang nuduh palsu. Pada kenyataannya memang iya, itu yang palsu. Makanya kalau kamu belajar itu jangan setengah-setengah. Di zaman Muhammad, kitab Taurat masih asli. Gara-gara tidak ditemukan namanya berubah jadi palsu. Karena memang kalian suka yang palsu-palsu kan? Seperti wajahmu itu kepalsuan semua. Kok lari kemana-mana ini gimana sih? Ini bahasnya apa? Ini putus asa atau bagaimana? Memang sudah dengar, Edis, tentang kamu yang suka menyebarkan sesuatu yang kepalsuan-kepalsuan seperti itu. Tidak perlu aku membukakan data-data yang valid untuk kamu. Bukakan data pun yang valid percuma. Oke, jadi ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, kenapa Muhammad marah? Yang kamu tahu apa di situ? Iya, makanya saya tanya dulu, kenapa dia marah waktu Umar membawa lembaran Taurat dan Injil, padahal nama Muhammad tertulis di sana? Mana datanya yang kau katakan seperti itu? Oke, baik. Kita bacakan ya. Kanda kan selama ini kan jadi mualaf kan cuman ini aja, ikut-ikutan saja. Saya tunjukkan. Bagaimana Muhammad marah ya. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Ya. Saya tunjukkan hadisnya. Sabar ya teman-teman ya. Nih. Saya balikkan kamera saya. Bagaimana Muhammad marah kepada Umar gara-gara Umar membawa Taurat dan Injil. Nih, saya balikkan kamera saya. Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Saya bacakan ya. Nih ya. Ini tertulis nih, ini tertulis hadis riwayat Ahmad nomor 15. Nomor 15 6. Nih. Saya bacakan. Kita bacakan dari sini ya. Sebentar, saya bacakan. Ini kalau kalian judulnya ya. Ketika Nabi SAW menegur Umar yang membawa Injil. Dia tidak tahu selama ini jadi orang Islam dikerjain. Saya bacakan. Nih. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah bersabda. Ini bersabda kepada Umar bin Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh telah membawakan kepada kalian agama putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Ini ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Dibilang katanya Umar bin Khattab ragu-ragu. Ketahuan karena namanya nggak ada di situ. Ayo, sekarang udah percaya? Percaya sama kamu, Edis, sama aja. Percaya dengan berkata kamu. Oke, jadi hadis ini bohong. Balikan lagi wajah kamu yang... Oke, baik, saya balikan lagi. Jadi kamu percaya bahwa hadis itu bohong? Yang bohong itu kamu, Edis. Karena jadi hadisnya gimana? Oke, kalau gitu saya mau tanya sama kamu, hadisnya gimana? Yang bohong itu kamu, Edis, karena kamu selalu mencari sesuatu yang palsu. Berarti saya bohong. Oke, baik. Kita putarkan dari ceramah Ustaz saja ya. Bagaimana Umar bin Khattab pernah membawa lembaran Taurat dan Injil nih. Kamu bilang saya bohong. Waduh, sungguh kamu nekat yang nyata kalau seperti ini caranya. Nih, saya bacakan kepada kamu nih. Nih ya. Edis, kamu kirim lagi. Emang saya suruh kamu kirim. Apanya? Ini dengarkan ya, nih. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Tibyanan likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian dia membawakan sebuah hadis atau riwayat di sini, asal
dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari Nabi SAW, tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang-megang kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiru, dan diriwayatkan oleh, atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, amutahawwakuna ya Ibnu Khattab, apakah engkau meragukan wahai Ibnu Khattab? Dalam riwayat yang lain dijelaskan maknanya, ya, asyakun anta Ibnu Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Nanti kita jelaskan maksudnya. Nah, intinya bagaimana? Intinya ketika temannya Muhammad Ibnu Khattab membawa lembaran Taurat, Muhammad malah nggak senang. Mata lalat. Kenapa dia nggak senang coba? Mata lalat. Nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban. Jadi hanya mencari sesuatu yang tidak baiknya aja. Loh, seperti sekarang begini, gini ya. Saya umpamakan begini. Sama otak kamu itu mau mencuci otak-otak orang yang ada di situ. Gitu. Loh, tidak mencuci, Mbak Mualaf. Saya hanya menyatakan apa yang tertulis di dalam literatur kalian. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Taurat, kenapa Umar bin Khattab ketika membawa kitab Taurat itu, Muhammad malah marah? Apakah engkau ragu-ragu ya Umar bin Khattab? Loh, masa ragu-ragu? Lo justru harusnya itu kesempatan Muhammad untuk menunjukkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, sini kitab Tauratmu. Nih, saya tunjukkan bahwa nama saya ada di situ. Ternyata Muhammad malah mukanya merah gara-gara Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil. Nyata bahwa sebenarnya Muhammad. Kamu tahu muka Muhammad itu merah, Edis? Bagaimana? Dari mana kamu tahu muka Muhammad? Di dalam hadisnya bunyinya begitu. Di dalam hadisnya Muhammad di situ dikatakan wajahnya berubah memerah dan dia marah kepada Umar bin Khattab. Kamu saja selama mualaf baru dengar riwayat ini kok. Kamu mualaf berapa lama sih? Jujur, wajar Edis, karena aku mencari sesuatu yang benar, bukan mencari sesuatu giliran, yang salah. masa sekarang saya kasih tahu kamu informasi kok kamu bilang saya bohong? Bukan saya bilang bohong, tapi memang kamu selalu menyebarkan kebohongan. Bohongnya di mana coba? Begini Mbak ya, begini. Itu semua kebohongan, Edis. Begini, saya panggil Kak deh lah, saya menghargai kamu lah ya, saya panggil Kak Mualaf. Begini Kak Mualaf ya. Saya perlu harga dari kamu karena memang kan marah kan, ngambek. Marah, Edis, ngambek. Ngapain saya nanti kalau ngambek nanti cantiknya hilang. Ya. Begini. Cantik saya dari hati, bukan hanya dari fisik. Iya sudah, nggak apa-apa lah. Gini, sekarang begini. Intinya yang saya bilang sama kamu gini, saya hanya memberitahukan kepada kamu apa yang tertulis di dalam riwayat-riwayat Islam. Saya nggak menambah-nambahi, saya nggak mengurang-urangi. Bahkan saya pernah memberikan tantangan begini. Kalau ada orang Islam yang mampu membuktikan bahwa saya fitnah, nggak usah lapor polisi. Saya lompat dari Monas, saya bilang. Lompat saya dari Monas. Kamu berani ngomong kayak gitu karena kamu tidak di Indon, Edis. Loh, dari dulu udah saya bilang. Saya sudah bilang itu dari dulu. Nggak ada saya ceritanya itu memfitnah. Makanya kamu berani ngomong kayak gitu. Oke, sekarang begini aja, biar kita nggak ini debat kusir. Coba tunjukkan di mana saya pernah melakukan fitnah. Coba di mana saya pernah fitnah. Contoh, kasih satu contoh. Satu contoh yang nyata apa? Banyak sekali, kamu lihat aja semuanya fitnah kamu. Nih, semua background saya siap. Semua background saya nih, saya kasih contoh nih, background saya yang terkenal ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya, nih saya kasih nih. Nih. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, betul nggak? Udah Edis, kamu tuh
Jangan cuma beraninya saat kamu lagi di luar aja. Sekarang begini loh, coba begini Mbak Mualaf, Kak Mualaf, dengar. Aduh. Kalau kamu ini gimana nih? Ini mana lah? Suka-suka kamu aja nulis. Jadi begini teman-teman ya, karena mereka tidak mampu berargumen, karena mereka tidak mampu menjawab, kok yang dibahas malah kamu begini, kamu begitu. Apa sih? Untuk apa menjawab sesuatu kepalsuan? Iya sudah, coba. Apakah yang saya katakan bohong? Bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bohong atau fakta? Untuk apa menjawab kamu, Edis? Kan nggak menjawab kan? Kamu sendiri udah tahu. Kaum muslimin, kaum muslimat, dengarkanlah. Ini ada seorang mualaf, tapi ilmunya kosong bagai kepompong. Iya. Kosong, seperti kepompong yang sudah ditinggalkan isinya. Udah jadi kupu-kupu, tahu kepompong? Udah kosong, udah nggak ada, isinya udah nggak ada. Ini bagaimana? Bagaimana ini pembina mualaf? Saya kasih saran sama kalian, tolong mualaf itu dibekali ilmu. Saya kasihan sama kamu, Edis. Bukan malah bahas kasihan. Lihat kuat itu hanya karena kamu di luar aja. Kok malah bahas kasihan? Apa hubungannya dengan kasihan? Ini nggak ada hubungannya. Kamu mau kasihan sama saya nggak perlu dikasihani sama kamu, kakak mualaf yang cantik. Dengar dulu, dengar ya, dengar dulu. Benar atau tidak bahwasanya tidak ada nabi yang kena sihir? Kamu dengar aku dulu. Dengar aku dulu. Benar atau tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Kamu kayak gini, Edis. Kan? Kamu maunya didengar tapi kamu nggak mau dengar. Oke, silakan coba. Kalau kamu merasa aku kosong, ngapain kamu ngikutin aku? Karena aku ada isinya. Kamu kan yang datang ke sini. Banyak orang ngomong gini. Bang, coba Bang ajak diskusi Dayak mualaf. Dia ngaku-ngaku mualaf, terus dia ngaku-ngaku ngerti Kristen, ngerti Islam. Sekarang giliran dipraktekkan, nggak ngerti apa-apa soal agama Islam. Dengan aku mengatakan diri aku Islam, dengan mengatakan diri aku justru mualaf. Sekarang kita jadikan pembuktian. Ayo kita buktikan, apakah kamu betul-betul memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Islam atau tidak? Dari tadi kita tanya nih. Masalah hadis Muhammad yang marah kepada Umar bin Khattab, masalah hadis Muhammad kena sihir, tapi nggak ada. Berarti kamu memang mengakui. Nggak ada kamu menjawab. Ini 19.000 begini di sini 19.000 orang ini di TikTok melihat, di YouTube belum lagi ada berapa ribu ya. Coba tunjukkan kepada orang banyak khalayak ramai ini, coba. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Apa jawabanmu? Coba. Apa? Macet. Kalau yang ya begonya sangat bego. Memang itu ada. Ini namanya argumentum ad hominem. Tahu nggak argumentum ad hominem itu apa? Ada penjelasannya. Nah, seperti Edis nih, teman-teman. Di situ ada berapa, Edis? Tempat kamu, kata kamu? Ada berapa? Di sini 19.900, hampir 20.000. Ada berapa di situ, teman-teman? 20.000, udah dibilang 20.000. Lihat, saya nggak percaya sama silakan. Kamu. Nggak percaya, karena memang kalian. Saya percaya sama kamu, orang munafik kayak kamu. Kalian percayanya sama Bukhari yang mengatakan Muhammad kena sihir. Gimana? Jikalau ada seorang orang kafir membawa informasi kepada kamu, janganlah kamu langsung percaya dan jangan juga kamu langsung tidak percaya. Tapi diperiksa dulu. Ini kalian langsung nggak percaya apapun yang diberitakan oleh kafir, maka tidak dipercaya. Nggak boleh begitu jadi orang Islam. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul? Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul? Betul nggak? Ini malah 20.800 orang sekarang. Hampir 21.000. Yuk, di hadapan 21.000 orang. Apakah jawaban seorang mualaf ketika disuguhkan fakta bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Silakan. Udah gelagapan dia. Ayo, silakan. Jangan kabur. Jangan telepon Zulkifli M. Abbas atau Nur Alim. Atau suruh sajalah telepon Adi Hidayat boleh. Telepon Abdul Somad boleh. Ayo silakan. Siapa yang mau ditelepon?
Bahkan saya menantang Abdul Somad Adi Hidayat untuk diskusi dengan saya. Ayo. Nggak level mereka lawan kamu, Edi, seorang sampah. Bilang aja takut. Kotoran kayak kamu ngapain, Edi? Dari tadi, begini. Oke, saya jawab. Dari tadi, macam-macam logical fallacy, macam-macam kesesatan logika. Salah satunya adalah argumentum ad hominem. Tahu nggak argumentum ad hominem itu apa? Nggak tahu, namanya juga mualaf. Oke, argumentum ad hominem adalah sebuah argumen kecacatan berpikir. Dia bukan membantah argumennya, tapi dia bantah orang yang ngomong. Gara-gara yang ngomong orangnya hitam. Gara-gara yang ngomong orangnya dekil. Makanya argumennya menjadi salah. Apa itu logika macam apa kayak begitu? Justru item-item begini keren, begini item-item keren. Jadi begini ya, Dayak mualaf, mereka ini kurang dengarkan. ajar nih pakai tombak-tombak nih ya. Aku udah kena peringatan ya, kurang ajar kalian. Nah kan, itu karena kamu argumentum ad hominem. Tidak menjawab pertanyaan tapi malah, nah kabur dia teman-teman. Dia saksi mata ya. Kalian menjadi saksi bahwasanya dia kabur.